Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu yang berbahagia ini, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, semua karena kasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, kami meminta waktu untuk membacakan berita jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang yang mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Kepada saudara dan saudari yang baru menetap dan baru bertempat tinggal di wilayah jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang yang mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang Resort Seruyan Hilir agar dapat dilayani seterusnya, kiranya dapat mendaftarkan diri keluarga pada kantor Majelis Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang. Ibadah pagi hari ini menggunakan liturgi ibadah minggu virtual dan akan dilayani oleh Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH dengan didampingi oleh para penatua diakon GKE Immanuel Kuala Pembuang yang bertugas. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH, para penatua dan diakon yang bertugas pada pagi hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Untuk berita pelayanan ibadah minggu dalam tatanan normal baru dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Jarak duduk 1 meter, kapasitas gereja 60 orang, harus menggunakan masker. Sebelum memasuki gedung gereja dan setelah keluar dari gedung gereja, dimohon untuk selalu mencuci tangan. Tidak diperkenankan untuk bersalaman, hanya salam namaste, kedua telapak tangan di depan dada. Tidak diperkenankan membawa anak-anak untuk beribadah di gereja. Pemeriksaan suhu badan oleh tim protokol kesehatan. Bagi yang sakit dianjurkan untuk mengikuti panduan ibadah minggu di official YouTube channel GKE Immanuel Kuala Pembuang. Berita pelayanan ibadah kategorial. Ibadah seksi pelayanan Bapak dan seksi pelayanan perempuan di gereja mulai dibuka sesuai jadwal dan dengan protokol kesehatan tatanan normal baru. Ibadah seksi pelayanan remaja dan pemuda dan seksi pelayanan anak masih ibadah secara virtual di rumah, video streaming. Berita pelayanan ibadah rumah tangga dan ucapan syukur. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin melaksanakan ibadah keluarga, kami tetap menerima dan melayani ibadah bersama majelis dan keluarga. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan untuk saudara-saudari dan keluarga yang merayakan pada minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan pribadi dan keluarga saudara. Amin. Dibuka pendaftaran kelas katekisasi CD bagi saudara-saudari, pemuda-pemudi jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Susilo atau kantor Majelis Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang. Demikian berita jemaat hari ini. Atas perhatian dari seluruh jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang, dimanapun berada.
Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita hari yang baru ini. Kiranya hari ini kita datang kepada Tuhan dalam ketulusan dan kerendahan hati dalam ibadah Minggu hari ini. Pelayanan ibadah hari Minggu ini juga kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru bagi jemaat yang tidak dapat beribadah ke gereja karena sakit atau lain hal. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan, kita siapkan hati dan waktu kita untuk datang kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia namanya. Jemaat disilahkan berdiri. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dengan menerima petum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan untuk duduk kembali. Kembali kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 43, bait yang pertama sampai dengan bait yang keempat. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengampun, saat ini kami datang kepadamu dalam keadaan akan kelemahan dan ketakberdayaan kami di hadapanmu. Ampunilah kami akan segala dosa pelanggaran kami terhadap Tuhan dan sesama kami yang telah kami perbuat di keseharian kami, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Tuhan sucikan dan layakkanlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu yang selalu kami rasakan, kami alami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas hari baik, serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh, hingga kami bisa beribadah saat ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan dengar dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami, serta menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan 18. Dengan judul Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giat bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Maheola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan,
sampailah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menyerahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan pimpin tuntun, sehingga kami tetap berjalan dalam kebenaran kuasa firman-Mu. Sebab itu ya Allah, kiranya Engkau yang berkuasa atas hati kami, pikiran kami saat ini, sehingga semuanya tertuju kepada kuasa firman Tuhan, sehingga tidak ada yang sia-sia setiap perkataan firman Tuhan yang ditaburkan di dalam kehidupan kami. Semuanya menjadi benih yang subur dan tumbuh di dalam kehidupan kami dan berbuah. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami saat ini, karena kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan teks firman Tuhan sebagai dasar perenungan untuk kita pada saat ini, yaitu dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan yang ke-33, di atas perikop Yesus berjalan di atas air. Saya akan membacakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya dalam hati. Kita akan bacakan firman Tuhan, Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan yang ke-33, firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan dimanapun berada saat ini, yang menyaksikan ibadah secara virtual pada saat ini. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada saat ini kita terus boleh hidup dalam iman dan kepercayaan. Kita tetap bersekutu dan memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam situasi kondisi apapun yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, teks kita Matius pasal 14 ayat ke-22 sampai dengan yang ke-33 yang terdiri dari perikop Yesus berjalan di atas air, merupakan suatu teks yang sangat luar biasa karena mengandung suatu makna yang besar bagi kehidupan orang yang percaya. Dan di situ mengatakan bahwa menegaskan kembali bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Karena secara akal manusiawi, kekuatan yang semampunya kita manusia tidak akan pernah bisa untuk seperti Yesus yang berjalan di atas air. Kembali teks ini menegaskan bahwa dia adalah anak Allah dan dia adalah Allah dan Tuhan kita. Jadi jangan sampai itu menjadi suatu keraguan bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa cerita ini yang dialami oleh para murid, mereka menyaksikan dan kepala mereka sendiri, mata mereka sendiri melihat bahwa Yesus berjalan di atas air. Bukan hanya suatu cerita mujizat, tetapi mengandung sebuah makna menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan karena ia kuasa atas alam semesta.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu pada saat ini saya mengajak kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, melihat teks ini tentang tema bulan ini, bulan Agustus, sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu berakar dalam kebenaran dan firman Tuhan. Jadi saya akan melihat teks ini dari sudut pandang bagaimana iman yang berakar dalam kebenaran dan firman Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pohon dapat tumbuh tinggi karena ia punya fondasi yang kuat. Ia memiliki akar yang kuat. Nah, oleh sebab itu, ia boleh semakin tinggi, semakin besar. Ia boleh bertumbuh, terus bertumbuh sampai tinggi. Itu karena ia memiliki kekuatan, kekokohan kepada dasarnya, yaitu akarnya yang kuat. Sehingga apabila ada tiupan angin, ada badai yang kencang yang membuat pohon itu tetap berdiri tegak. Mungkin ada juga pohon yang lain yang boleh bertumbuh tetapi dengan dasar yang tidak kuat, dengan akar yang tidak kuat, akhirnya tumbang dan roboh. Tapi ada pohon yang berdiri tegak walaupun diterpa angin yang sama, diterpa tiupan badai. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, jadi akar yang kuat, yang kokoh, yang tancap sangat dalam itu merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan pohon itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari hal ini kita dapat melihat tentang gambaran iman kita di dalam Tuhan dari pohon dan akarnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena seperti pohon yang tumbuh yang banyak, begitu juga dengan kita seluruh umat manusia. Ada yang bermacam-macam dari suku bangsa, kita punya iman pengharapan pun juga ada yang berbeda. Dan juga walaupun sesama umat Kristen misalnya, belum tentu pondasinya sama dan kuat dan kokoh. Boleh jadi ia tumbuh di atas dasar yang tidak kuat, sehingga sedikit saja tiupan angin ia bisa hancur, luluh lantak dan roboh, dan akhirnya bisa menjadi binasa. Tetapi ada orang yang kuat, berakar kuat, karena ia tumbuh di atas dasar yang kuat pula, sehingga apapun tantangan, pergumulan, badai, tiupan angin datang, ia tetap kuat dan tetap kokoh, sehingga ia tetap boleh bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, teks kita pada saat ini Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan yang ke-33. Tema sebagai suatu perenungan saya katakan kembali lagi berakar dalam kebenaran dan firman Tuhan. Walaupun yang saya ungkapkan ini sangat sederhana, tetapi Bapak Ibu Saudara, apabila kita benar-benar menghayati, apabila kita benar-benar melakukannya, maka ini suatu kekuatan besar bagi kehidupan iman dan kepercayaan kita. Sehingga teks ini mau mengajarkan kita bagaimana supaya iman yang berakar dan yang kuat itu, supaya ia kuat dan berakar. Menurut nas kita pada saat ini ada paling tidak ada 4 hal atau 4 pilar yang membuat kita tertancap kuat kokoh di dalam iman pengharapan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, yaitu taat dan setia kepada perintah Tuhan. Kadang kita sebagai orang yang percaya, hanya percaya Yesus sebagai Tuhan. Ketika dikatakan engkau percaya Yesus, iya saya percaya Yesus, tetapi belum tentu bahwa ia percaya mau taat dan setia mengikuti perintah Tuhan. Dari teks kita saat ini, ketika Yesus memberi makan orang banyak, kurang lebih 5.000 orang laki-laki, belum terhitung anak-anak dan perempuan, dan semua orang melihat dia dan semua orang mengikutinya. Lalu sesudah itu Yesus memerintahkan para murid untuk ke perahu dan mendahulunya ke seberang, dan juga ia menyuruh orang banyak juga mengikuti hal yang sama, yaitu untuk pulang. Dan ketika Yesus menyuruh mereka semua pergi dan semua mereka mengikuti, termasuk para murid yang pada saat itu ketika Yesus menyuruh mereka untuk pergi terlebih dahulu menyeberang. Secara akal logika, kenapa mereka tidak bertanya, Tuhan, kalau kami yang menyeberang, Tuhan Yesus bagaimana? Guru bagaimana?
Dengan siapa? Mereka tidak mempercayakan itu. Mereka hanya taat, hanya patuh dan setia apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Yesus mengatakan menyeberanglah, berjalanlah, tetapi mereka hanya taat dan setia dan mereka mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Walaupun mereka kadang tidak tahu kemana tujuan mereka. Walaupun kadang mereka tidak tahu arah mana yang harus mereka tuju. Apa pekerjaan mereka di depan sana, di seberang sana, mereka tidak tahu. Yang mereka tahu adalah pada saat itu Yesus menyuruh mereka untuk berangkat. Dan mereka lakukan itu dengan taat dan setia, tanpa banyak ngomel dan menggerutu. Bapak ibu saudara dikasih dalam Tuhan, terkadang dalam hidup kita seringkali kita mengabaikan perintah Tuhan. Lalu bagaimana kita tahu perintah Tuhan? Ada banyak Bapak ibu saudara. Saya yakin dan percaya kita sering mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengarahkan kita untuk terus berjalan, mengarahkan kita kepada kebenaran. Tetapi kita sering mengabaikan dan hanya menginginkan kehendak pribadi kita, keinginan pribadi kita, tujuan kita, obsesi dalam kehidupan kita, tanpa kita melihat apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita gagal, lalu kita menyalahkan Tuhan. Sehingga ketika kita tidak tercapai, kemudian ada tantangan, ada pergumulan, lalu kita mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak memberkati kita, dan bla 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 seterusnya. Padahal Bapak ibu saudara, kita yang sering tidak pernah melihat dan tidak mau mendengar kehendak dan perintah Tuhan. Dan hari ini bagaimana kita menjadi orang yang beriman, orang yang berakar di dalam Tuhan, yaitu ketika kita taat dan setia kepada perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, doa sebagai suatu kebutuhan dalam hidup kita. Ketika Yesus menyuruh para murid dan orang-orang banyak untuk mendahuluinya pergi, yang menyuruh semua orang untuk pulang, dan orang semuanya taat dan setia mengikuti perintah Tuhan, Yesus berdoa seorang diri. Di sini Bapak ibu saudara dikasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa ternyata doa itu memiliki nilai yang paling penting di dalam kehidupan kita orang percaya. Bahkan Yesus mengajarkan kepada kita, ia tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai untuk berdoa. Dalam kegiatan apapun, rencana apapun, dalam situasi apapun, Yesus terus berdoa. Bahkan ia rela menyuruh para muridnya untuk pergi dahulu, untuk menyeberang, karena ia harus tinggal untuk berdoa. Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang memang dalam menjalani kehidupan ini ada sesuatu hal yang di luar daripada kekuatan kita. Ada tantangan, pergumulan yang membuat kita menjadi lemah. Tetapi ingat bahwa ternyata doa adalah kekuatan sejati hidup orang Kristen, orang percaya. Karena doa itu adalah kebutuhan kita. Kebutuhan dalam arti kata bahwa seperti kita membutuhkan makanan, seperti kita membutuhkan baju dan pakaian. Kalau kita tidak makan, artinya kita lapar dan bisa mati dan seterusnya. Begitu juga kita orang percaya tentang betapa pentingnya doa ini. Seperti ketika kita menghela napas, maka ada istilah bahwa napas doa itu adalah napas hidup orang percaya. Sebab itu betapa pentingnya dia, betapa luar biasanya doa itu. Dia ada satu kebutuhan dalam hidup kita, bukan sebagai suatu kewajiban. Bukan sebagai kewajiban ataupun keharusan. Ini penting, perlu digarisbawahi. Doa itu sebagai suatu kebutuhan. Kalau dia kewajiban atau keharusan, maka artinya doa kita hanya sekedar suatu kemunafikan belaka. Karena sekedar kewajiban dan keharusan, kadang kita berdoa tetapi hati dan pikiran kita jauh daripada Tuhan. Tetapi sebenarnya doa itu adalah suatu kebutuhan, seperti kita menghela nafas kita. Begitu juga ketika kita membutuhkan makanan, seperti itulah doa dalam hidup kita. Tanpa berdoa kita binasa, tanpa berdoa kita hidup menjadi sia-sia dan mati dan hampa. Sebab itu orang percaya harus berdoa. Yesus sudah mengajarkan kepada kita. Ia berdoa seorang diri. Ia sendirian, walaupun tidak harus orang banyak. Sebab itu dalam menjalani kehidupannya, Yesus terus
berdoa kepada Allah. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kuat dalam berakar dalam iman, tentu yang kedua ini menjadi penting, yaitu berdoa. Kemudian yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara, karena apa? Ada sesuatu yang baik di dalam dunia ini, tapi belum tentu mengandung suatu kebenaran. Tapi kebenaran itu yang bagaimana? Yaitu kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Kadang banyak teori, kadang banyak ilmu pengetahuan, kadang banyak apapun dalam dunia ini yang serba apa saja dalam era 4.0 ini, era globalisasi yang begitu luar biasa. Kita melihat, mendengar dari internet dan seterusnya tentang sesuatu yang baik, tapi belum tentu mengandung suatu kebenaran. Tapi hari ini kita mau belajar tentang suatu firman Tuhan, bahwa hidup dalam kebenaran yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Alkitab adalah sumber kebenaran bagi kita orang percaya. Alkitab sebagai penuntun kita, yang mengajarkan tentang kasih, mengajar bagaimana kita hidup saling mengasihi, berbagi dengan satu yang lain. Apa yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid? Ia mengajarkan kebenaran. Ia mengajarkan seharusnya bagaimana kita hidup saling menguatkan satu dengan yang lain, menolong, menopang satu dengan yang lain. Bahkan perikop sebelumnya dikatakan Yesus memberi makan orang banyak pada saat itu dengan kuasanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam suatu kebenaran yang mutlak, yaitu hanya di dalam kuasa firman Tuhan, sehingga kita terus berakar dalam Tuhan dan kuat dalam iman dan pengharapan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, fondasi yang keempat adalah fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini penting. Dalam hidup kita ada banyak prioritas-prioritas, ada banyak hal-hal yang penting, ada banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Tapi ingat, dari segala prioritas yang ada skala prioritas yang paling penting, yang paling utama dalam hidup kita, jangan sampai kita lupakan dan jangan sampai kita mengabaikannya. Bahkan menjadikan dia nomor kedua, ketiga urutan dan seterusnya, yang tidak menjadi urutan pertama. Karena apa? Karena itu adalah sumber kehidupan kita. Mau jadi orang sukses, mau jadi orang hebat, mau jadi orang apapun, ingat, yang keempat, fokus kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita lihat teks kita Bapak Ibu Saudara, ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Sesuatu yang impossible, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Dan ketika Petrus bertanya kepada Yesus dan Yesus menjawab, datanglah. Petrus bukannya ingin seperti Yesus yang bisa berjalan di atas air dan ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tidak sama sekali. Tetapi karena keyakinan, kepercayaannya kepada Yesus, bahwa dengan perkataan Yesus yang mengatakan datanglah, membuat ia yakin bahwa ia juga bisa dan mampu untuk berjalan di atas air. Jadi beda ya konsepnya. Bukan ia ingin melebihi daripada Tuhan atau sama seperti Tuhan, tidak. Tetapi ia ingin dan ia percaya, ia ingin mengandalkan Tuhan dalam situasi kondisi pada saat itu hanya kepada Yesus. Tetapi lagi-lagi kita melihat Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Jadi Bapak Ibu Saudara jadi kasih di dalam Tuhan. Dari teks ini mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita fokus, percaya dan mengandalkan Tuhan, apapun yang ada dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu pun yang dapat membendungnya. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengarahkan mata hati pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Bagi orang itu mustahil, bagi orang itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan apa yang tidak mungkin. Tapi terkadang membuat kita jatuh tenggelam itu adalah ketika kita tergoda, ketika kita melihat kanan dan kiri ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak pergumulan, sehingga membuat kita ragu akan kemahakuasaannya Tuhan. Sehingga membuat kita tidak yakin, sehingga membuat kita tidak fokus kepada
Tuhan. Namun ketika kita fokus melihat kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan katakan datanglah. Dan pada saat itu Petrus mampu dan berjalan di atas air, tapi karena tiupan angin dia rasakan. Dia melihat kanan dan kiri ada gelombang, mungkin ini bisa menghantam dan menghancurkan saya, mungkin ini bisa membuat saya binasa dan seterusnya. Ada pikiran, kekhawatiran di sana sini, akhirnya membuat ia tenggelam. Nah, hari ini kita mau belajar, ketika kita mau berakar di dalam Tuhan, ketika kita punya iman yang kuat, yang kokoh dalam Tuhan, fokuslah kepada Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan kanan kiri, gelombang besar yang mau membinasakan kita, jangan takut, jangan ragu, karena kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa, yang maha luar biasa dalam hidup kita. Yang tidak pernah membiarkan kita tenggelam, yang tidak pernah membiarkan kita binasa, Bapak Ibu Saudara. Namun kekhawatiran kita lah yang membuat kita bisa binasa, keraguan-raguan kita lah yang membuat kita binasa. Yang membuat kita binasa itu ketika kita tidak fokus kepada Tuhan dan punya prioritas yang lebih daripada Tuhan. Tapi kalau kita punya prioritas adalah Tuhan yang paling utama, maka apapun saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan terus diberkati. Apapun tantangan, gelombang kehidupan yang kita lalui, maka kita akan mampu melewatinya. Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan katakan, datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah, letih lesu dan berbeban berat. Maka sebab itu, ketika kita berakar dalam iman yang benar, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, ingat 4 fondasi ini. Taat dan setia kepada perintah Tuhan, doa sebagai suatu kebutuhan dalam hidup kita, hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, dan hanya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat berakar dalam kebenaran dan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan hati kita dalam Tuhan, kita naikkan syukur dan doa kita dalam saat kita berdoa. Yalah Bapa yang ada di sorga, kami tahu dalam kehidupan di dalam dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang harus kami lalui. Hanya dengan iman yang berakar dalam kebenaran dan firman Tuhanlah yang mampu untuk terus bertahan. Oleh sebab itu, mampukanlah kami memiliki iman yang kuat, yang berakar dalam kebenaran dan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga atas kuasa firman-Mu kembali mengingatkan kami saat ini. Dan seraya kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan bagi bangsa negara kami pada saat ini yang terus mengalami tantangan dan pergumulan, tapi kami yakin percaya bangsa negara kami ini memiliki iman, percayaan yang berakar dan kuat dalam Tuhan, terutama anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, mampukanlah kami melewati pandemi COVID-19, segala tantangan dan pergumulannya pada saat ini yang begitu berat dan mengubah tatanan kehidupan kami menjadi tatanan normal yang baru, sehingga harus membiasakan diri dan hidup kami merubah segala sesuatu yang sudah terbentuk sekian lama dengan konsep yang baru pada saat ini. Tapi kami yakin dan percaya hanya dengan kuasa pertolongan Tuhan, iman yang kuat dan berakar dalam Tuhan mampu untuk kami terus bertahan. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa negara kami, berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pelosok daerah dalam memberantas segala tantangan pergumulan bangsa kami yang kami hadapi saat ini, entah masalah ekonomi, keadilan, sosial, hukum. Tuhan yang memampukan dengan roh hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, sehingga kami sebagai rakyat berbangsa dan bernegara boleh menikmati kehidupan yang damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa di sorga, dan saat ini kami juga berdoa bagi kehidupan pekabaran Injil dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi tantangan arus global yang semakin luar biasa, boleh tetap bertumbuh dalam iman yang benar sesuai dengan firman Tuhan, untuk menyebarkan Injil, memberitakan kabar baik keselamatan dalam dunia ini dimanapun berada. Tuhan tolong kuatkan dan urapi berkati, termasuk di dalamnya gereja Kalimantan Evangelis yang terus berjuang dalam mengabarkan Injil keselamatan dalam situasi kondisi yang serba sulit saat ini. Tapi kami yakin dan percaya dengan kuasa pertolongan Tuhan kami mampu untuk melaksanakan, kami mampu untuk terus melanjutkan, bahkan memberitakan kabar baik sukacita kepada dunia ini.
Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati Gereja Kalimantan dan Pengelis setingkat sinode, majelis resort, jemaat, pengurus lingkungan, pos pelayanan, dan para hamba Tuhan yang melayani, baik penetua, diakon, pendeta, pemberita, penginjil, vikaris, guru sekolah minggu, guru agama, orang-orang yang melayani Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa di sorga, dan kami juga berdoa bagi kehidupan warga jemaat Tuhan di Immanuel Kolop Pembuang. Dalam kondisi situasi kami pada saat ini, kami percaya kami berada dalam kuasa perlindungan Tuhan dan membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, anak-anak Tuhan yang senantiasa berdoa, hidup dalam kebenaran, fokus kepada Tuhan, sehingga kami punya iman yang berakar dalam kebenaran dan firman Tuhan. Berkati warga jemaat kami dalam setiap bidang usaha yang mereka lakukan, tugas dan tanggung jawab yang mereka alami. Tolong Tuhan yang mampukan urapi berkati mereka dalam setiap pekerjaan, tugas tanggung jawab mereka, baik sebagai abdi pemerintah, swasta, pengusaha. Tuhan memberkati bahkan petani peladang, apapun profesi yang mereka lakukan, tolong Tuhan urapi berkati, sehingga jemaat kami di tempat ini boleh bertumbuh dalam iman yang benar dan takut akan Tuhan. Anak-anak kami yang dalam berjuang dalam pendidikan, tolong Tuhan urapi dan berkati, sehingga mereka dimanapun mereka berjuang boleh terus berada dalam kuasa perlindungan Tuhan. Secara khusus Tuhan memberikan roh kecerdasan, kepintaran dan kepandaian kepada mereka. Anak muda-mudi Tuhan dalam pergaulan, dalam kehidupan mereka, Tuhan urapi dan berkati. Begitu juga dalam diri juang pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Kami serahkan kehidupan mereka Tuhan ke dalam tangan pengasihat-Mu. Ya Bapa di sorga, berkati kehidupan warga jemaat kami pada saat ini. Mungkin ada yang mengalami sakit, penyakit, mengalami pergumulan masalah, baik ekonomi dan rumah tangga, maupun dalam kehidupan mereka masing-masing secara pribadi. Tolong Tuhan Engkau jamah, Engkau pulihkan kami, Engkau kuatkan kami. Tolong beri jalan keluar dan angkat beban kami, dan kami percaya kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi. Ketika kami hanya fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong, bahkan Tuhan yang akan memberi kuasa kepada kami untuk mengikuti kehendaknya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini, mungkin ada jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tolong Tuhan Engkau berkati dan urapi mereka yang diberikan anugerah oleh Tuhan, biarlah mereka boleh mensyukuri setiap nikmat hidup yang boleh mereka terima karena kasih karunia Tuhan. Mereka syukuri itu dan mempergunakan semuanya itu untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan disembah. Terima kasih ya Bapa di sorga, dan kami juga berdoa bagi kehidupan persekutuan kami di tempat ini, gereja kami yang sudah mulai dibuka dengan tatanan normal baru, mengikuti protokol kesehatan. Tolong Tuhan Engkau urapi berkati setiap warga jemaat yang punya kerinduan hati untuk beribadah di gereja maupun yang masih tetap menggunakan secara virtual. Tolong Tuhan Engkau memberkati dan mengurapi kami semua. Apapun kegiatan beribadah kami tidak pernah menghambat kami, bahkan iman percaya kami ke dalam kuasa Tuhan. Kami tetap semakin kuat, tetap kokoh dalam Tuhan, dan kami percaya bahwa apapun, melalui ibadah apapun yang kami lakukan, persekutuan yang kami lakukan, kami percaya ada Tuhan di dalamnya yang terus menopang kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati kami seluruh seksi pelan kategorial, SPB, SPper, SPRP, dan sekolah minggu. Biarlah kami terus melayani Tuhan, memuji terus, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami, dalam bidang kami masing-masing dalam kategorial. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa, inilah harapan, inilah syukur kami. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu, terlebih jemaat IKA Immanuel Kolop Pembuang dalam kondisi apapun yang kami lalui dan lewati. Kami percaya ada Tuhan yang datang kepada kami, yang menolong dan menopang kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa pada saat ini bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama mendengar pengantar persembahan syukur yang terambil dari Mazmur pasal 54 ayat ke-8 dan 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama sampai dengan persembahan selesai dikumpulkan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, diundang untuk berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat untuk kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi.